Halo sahabat sehat, jumpa lagi dengan kami dari ProMedica COVID-19 Awareness Campaign. Saya Laura, bersama kami Dr. Ronald Irwanto. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropis dan infeksi. Di video kali ini, kami mau coba membahas perbedaan PCR, rapid test, dan serologi. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe YouTube channel kami di sini untuk mendapatkan video informasi akurat seputar COVID-19 maupun isu kesehatan lainnya. Halo dokter. Halo Laura. Semoga sehat selalu. Terima kasih, semoga sehat selalu juga untuk Anda. Pada saat ini kami ingin menanyakan perbedaan antara tes rapid, PCR, dan serologi. Seperti yang kita tahu bahwa di masyarakat ini masih banyak orang yang tidak tahu mengenai perbedaan ataupun kekurangan dan kelebihan dari masing-masing tes tersebut. Mungkin dokter bisa membantu menjelaskan? Ya, terima kasih Laura. Sahabat sehat semuanya, pemirsa di rumah yang saya hormati, sekali lagi semoga Anda semua selalu dalam kondisi sehat, tetap produktif dalam berkarya di era pandemi COVID-19 ini. Ya, seperti yang tadi telah ditanyakan ya, apa sih sebenarnya perbedaan antara PCR, rapid test dengan serologi tes ya. Ini perlu sahabat sehat ketahui semua bahwa sebenarnya yang kita sebut dengan serologi tes itu sudah mencakup tes antigen dan antibodi ya. Rapid test yang seringkali dikenal di kalangan masyarakat adalah tes antibodi ya. Nah, tes antibodi ini adalah sebenarnya yang kita uji atau kita tes ini adalah antibodi yang dikeluarkan oleh badan kita sendiri sebagai respon terhadap infeksi dari COVID-19. Ya, hanya saja tes antibodi ini umumnya baru akan menunjukkan hasil positif pada hari ke-7 atau lebih setelah pasien terinfeksi. Jadi pada saat awal-awal pasien terinfeksi, kerap kali antibodi ini tidak muncul atau belum muncul. Ya, padahal kita tahu sebenarnya sejak awal pasien terinfeksi dia sudah berpotensi untuk menularkan. Tetapi kalau kita menggunakan tes rapid antibody itu dia baru muncul setelah hari ke-7 ke atas karena reaksinya akan muncul di atas hari ke-7 ya. Nah, ini berbeda dengan tes PCR ya. PCR ini seringkali disebut atau disingkat sebagai merupakan singkatan dari polymerase chain reaction ya. Pada tes PCR sebenarnya yang dites adalah materi genetik dari virus itu ya. Di masyarakat seringkali tes PCR ini dikenal sebagai tes swab ya. Di tes swab itu artinya apa? Ya, di swab dengan kapas yang bertangkai, kemudian kapas itu dimasukkan ke dalam alat PCR. Nah, pada alat PCR ini sebenarnya kita tidak memperbanyak atau tidak mengkaji keberadaan dari virusnya, tetapi sekali lagi yang diperiksa adalah materi genetik dari virus tersebut ya. Nah, berdasarkan WHO Scientific Brief yang dikeluarkan pada tanggal 17 Juni 2020, itu dinyatakan virus COVID sendiri sebenarnya itu adalah penyakit self-limiting disease, artinya penyakit yang sembuh dengan sendirinya. Ya, berapa lama waktunya? Apabila tidak ada komplikasi, keadaan klinis pasien bagus, ya dalam waktu kurun lebih 13 hari sebenarnya virus itu dinyatakan sembuh sendiri. Tetapi sahabat sehat perlu diketahui di sini, mungkin sahabat sehat sering mendengar ya, orang yang sudah positif PCR, kemudian sudah dikarantina, diperiksa PCR-nya masih positif lagi ya. Padahal di satu sisi pasien tersebut sudah bisa melakukan aktivitasnya dengan baik, sudah bisa jogging, sudah bisa naik sepeda sendiri tanpa gangguan apapun ya. WHO dalam ini menekankan bahwa sekali lagi proses kesembuhan itu dinyatakan sembuh seorang pasien apabila dia sudah tidak terkomplikasi dan sudah lebih dari 13 hari. Nah, di sini sahabat sehat yang mungkin harus kami sampaikan bahwa kerap kali PCR itu masih menunjukkan hasil positif walaupun sebenarnya sudah melewati masa waktu yang ditentukan oleh WHO. Ya, kenapa demikian? Karena sekali lagi kaidah dari PCR adalah memeriksa materi genetik, bukan memeriksa virusnya. Sehingga ketika viabilitas virusnya sudah habis, sudah tidak ada lagi virus, sudah selesai infeksinya, kerap kali materi genetiknya itu masih ditinggalkan di area saluran nafas kita. Sehingga ketika sahabat sehat di swab, baik dari hidung, dari mulut, kerap kali materi genetik itu masih terdeteksi. Ya, nah di sini WHO melalui Scientific Brief tanggal 17 Juni 2020
sebenarnya sudah menyampaikan bahwa sebenarnya untuk menyatakan bahwa seorang itu sembuh dan tidak lagi infectious atau tidak lagi contagious, sudah tidak lagi menularkan, itu dilihat dari kriteria klinis dan onset waktunya 13 hari. Jadi mereka tidak strict harus repeat atau harus mengulang hasil PCR. Karena bisa terjadi kerap kali seperti itu, secara operasional bisa terjadi PCR-nya masih positif terus ya. Hanya memang regulasi masih meminta supaya paling tidak ada pengulangan lah PCR gitu ya. Nah, kenapa kami sampaikan demikian? Sebab saya prihatin sekali nih Laura ya, di masyarakat itu saya banyak mendengar ya, mudah-mudahan tidak banyak ya, tapi saya banyak mendengar itu banyak pengucilan. Jadi orang disuruh tes PCR sampai positif baru bisa masuk kerja atau baru dibuka karantinanya, padahal ada orang yang sampai berbulan-bulan positif terus PCR-nya, sampai keluar rumah aja nggak bisa gitu ya, karena di karantina, bahkan di dalam tanda petik dijagain terus sama tetangga-tetangga sekitarnya, nggak boleh keluar rumah sampai PCR negatif. Padahal sebenarnya yang disarankan tidak demikian. Nah, ini saya berharap jangan sampai terjadi pengucilan di masyarakat ya, dan ini semua memang karena mungkin banyak orang yang masih belum tahu. Jadi seperti itu ya Laura, kembali kepada topik. Perbedaan dari tes PCR dengan tes antibody adalah kalau PCR kita memeriksa materi genetiknya bisa positif pada saat pertama kita kali terinfeksi, tetapi kerap kali tidak akurat untuk menyatakan bahwa orang itu sudah sembuh atau orang itu masih menularkan atau tidak bisa 100% kita nyatakan dari PCR sebenarnya. Ya, sedangkan kalau tes antibody atau yang merupakan bagian dari tes serologi itu diambilnya dari pemeriksaan darah, ya, di mana antibody ini baru muncul pada hari ke-7 ke atas setelah pasien terinfeksi. Ya, mungkin demikian Laura yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa lebih jelas kepada sahabat sehat semua. Terima kasih. Baik dok, terima kasih. Sahabat sehat, semoga sudah paham semuanya. Dan semoga bermanfaat informasi tadi bagi kita semua. Saat ini selain isu kesehatan masyarakat, COVID-19 juga berdampak pada aktivitas atau kegiatan usaha. Banyak perusahaan yang memiliki kantor-kantor cabang yang berinteraksi langsung dengan konsumen harus menerapkan protokol kesehatan. Banyak juga perusahaan yang karyawannya harus travel antar kota, sehingga harus memahami prosedur kesehatan untuk traveling dan sebagainya. Nah, jika sahabat sehat ingin mengadakan webinar untuk topik-topik semacam itu, langsung hubungi saja kami ProMedica dan dapat juga mengunjungi website kami di www.caturpilarmandaya.com. Oke, para sahabat sehat, nantikan video-video kami berikutnya dengan topik-topik yang tidak kalah seru. Salam sehat dan jangan lupa bahagia.